Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oh ini kayaknya akan banyak yang berangkat ya ya. Ya. Saya dulu ya. Ya. Adib Fahmi, Terus. Adnan Sofwan, Terus. Alta Nafid. Ya. Kemarin sakit kemana? Ayom, Ayom, Berlian, Berian, Dwi Chandra, Azaat Athalah, Bisa lawan Jimenez Fahri Aran, Hadir. Fahri Muhammad, Hadir. Fairuz, Faizal Asri, Haris pindah, Iqmal Haris, Gibran Maulana, M Hanif, Hadir. Fajri, Papi, Hadir. Afif Gosi, Apa. Akbar Satria, Hadir. Afwan Khairi, Hadir. Asyik, Hadir. Uan, Iza Zaid, Oktora, Raja Gasya, Rifa Zainaldo, Satrio Wicaksono, Thomas, Hadir. Wafa Rizky, Daniel, ada yang dipanggil? Susi. Oke, kalau tidak ada yang dipanggil, kemarin belajar apa kemarin? Masih ada yang ingat? Sejarah. Terus tahunnya tentang apa? Sejarah. Sejarahnya apa? Kolonialisme. Terus imperialisme. Belajar nggak? Terus apa lagi? Ya. Nah, karena kemarin sudah belajar kolonialisme dan imperialisme, sekarang belajar tentang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Jadi setelah kita tahu nih alasan bangsa Barat itu melakukan penjelajahan samudra itu kenapa dan bagaimana, sekarang kita mulai belajar atau masuk ke dalam pembelajaran yang kenapa sih kok bangsa Barat itu bisa menjajah Indonesia, bisa memonopoli perdagangan Indonesia, seperti itu perlebihnya. Ini yang kemarin perlebihnya yang kita pelajari. Jadi dari kolonialisme ke imperialisme turun ke alasan yang kedua yang kemarin yang kita pelajari. Terus ini ada bangsa Baratnya yang datang ke Indonesia atau Nusantara. Terus alasan motivasi mereka untuk melakukan monopoli, dan mereka itu menyebut Indonesia atau Nusantara itu sebagai sebutan mutiara dari timur. Mutiara yang kalau misalnya itu kan mutiara hitam, itu yang harganya mahal. Oke, materi yang pertama itu tentang perebutan hegemoni bangsa Eropa. Nah, ini kurang lebih jalur jalur pelayaran samudera mereka. Dan kalau bisa nggak catat banyak nggak? Boleh. Ya nanti. Pokoknya materi hari itu
materinya untuk hari ini. Nah, yang pertama itu kita harus paham tentang hegemoni. Nah, kira-kira boleh tahu nih, hegemoni adalah sebuah dominasi atau kekuasaan yang dijalankan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Hegemoni dapat mengacu pada dominasi sistem nilai dan etika. Nah, jadi di sini kan karena kita belajarnya secara Indonesia, jadi hegemoni yang dimaksud di sini, nah itu mengacu pada Indonesia dan bangsa Barat. Nah, jadi di sini ada kata nih suatu kelompok terhadap kelompok lain. Jadi kelompok yang dimaksud suatu kelompok itu bangsa Eropa. Bangsa Eropa, baik Inggris, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Nah, mereka melakukan dominasi atau monopoli atau merebut wilayah milik Indonesia. Dominasi. Nah, nilainya itu baik secara sistem nilai maupun etika. Etika itu bisa dikatakan yang kemarin di daging, yang bagian prospek, soalnya kan sama seperti itu. Oke, jadi setelah hegemoni itu lanjut ke bangsa yang datang ke bangsa belum ya? Tadi tidak. Belum. Serius. Ekspedisi militer. Oke, ya. Belum. Oke. Ya. Nanti ketemunya. Nah, lanjut ke bangsa pertama yang datang ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis ini datang sekitar tahun bangsa Portugis. Nah, bangsa yang pertama itu bangsa Portugis. Nah, kira-kira itu bukan kira-kira sih, bangsa Portugis ini tuh ke Indonesia itu sekitar tahun 1953 sampai 1515. Nah, pelopori oleh ini Alfonso de Albuquerque. Nah, itulah. Nah, mereka berangkat untuk menguasai Malaka. Seperti itu nih, Malaka. Nah, akhirnya pada tahun 1511 itu mereka berhasil menguasai apa ya bahasanya itu pelayaran maritim atau bisa dibilang itu pelabuhan yang memiliki potensi untuk perdagangan, untuk mereka mengambil atau membeli rempah-rempah. Nah, itu. Nah, nggak sampai di sini, bangsa Portugis ini tuh mereka ini tuh memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Pajajaran dan gimana? Nah, setelah mereka intinya itu ya mereka menguasai pelabuhan milik Malaka atau yang sekarang itu dikenal dengan Maluku. Nah, setelah itu mereka juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Pajajaran. Kalian bisa kok cari di TikTok kalau di YouTube itu tentang film Pajajaran. Nah, jadi di film Pajajaran itu tuh
dijelasin kalau misalnya dulu nih bangsa Portugis itu awalnya tuh datangnya mereka berdagang, tapi di belakang itu mereka tuh bawa senjata. Nah, itu sempat diceritain di film itu ya, Kulit Budaya. Itu mereka tuh awalnya kira ya mereka dagang, tapi di belakang itu ternyata mereka itu membawa senjata dan siap untuk istilahnya itu menguasai atau monopoli perdagangan yang ada di kerajaan Pajajaran dan Sunda ini. Jadi kayak istilahnya itu kayak ada udah menjalin batu lah, seperti itu. Mereka menjalin hubungan baik. Nah ternyata mereka di belakang itu mereka bersiap untuk menjajah, bersiap untuk bagaimana caranya mereka itu tuh mengambil alih rempah-rempah yang ada di situ, seperti itu. Nah setelah itu ternyata nggak sampai situ. Di sekitar tahun 1000 di sekitar tahun ini 1923 Kesultanan yang berhubungan baik dengan kerajaan Pajajaran dan Sunda itu mereka mencurigai akan niat busuk dari Portugis. Nah akhirnya karena kerajaan Sultan Demak ini sudah curiga, itu mereka akhirnya sadar, oh ini kok lama-lamaan Portugis kok melunjak, lama-lama Portugis kok punya niat busuk nih. Nah, akhirnya Kesultanan Demak lah yang sadar akan niat dari Portugis tersebut. Dan di sekitar tahun inilah, sekitar tahun 1515 inilah, Kesultanan Demak ini itu berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Seperti itu ceritanya untuk bangsa Portugis. Itu sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, untuk cerita selanjutnya itu ini lebih panjang, agak panjang. Namun karena pelajaran selanjutnya nanti akan berlanjut untuk ceritanya selanjutnya. Selanjutnya ke bangsa Spanyol. Nah, kalau di bangsa Spanyol ini tuh mereka ini sebenarnya yang membuka apa ya, jalan sutra lah, istilahnya jalan sutra. Jalan sutra itu bisa dikatakan jalan yang mempunyai potensi rempah-rempah yang tinggi, seperti itu. Ini kan sebelum orang-orang Portugis berangkat, sebenarnya bangsa Spanyol yang lebih dahulu untuk menjadi pelopor pelayaran yang ada di bangsa Barat. Nah, namun bisa dikatakan bangsa Spanyol ini tuh hanya menduduki Indonesia itu sekitar sebentar lah, hanya beberapa tahun, karena mereka berseteru dengan Portugis. Itu ada perjanjiannya namanya perjanjian. Perjanjian Saragossa inilah yang menandai dibaginya antara kekuasaan Spanyol dan kekuasaan Portugis. Nah, Portugis itu lebih ke arah ke timur, wilayah timur bagian Malaka, dan Spanyol ini ke arah Breve, ke arah Filipina. Itu mengenai di sini lupa itu. Jadi enaknya ngomong bangsa Spanyol ini tuh sebenarnya yang melopori, tapi dia juga yang istilahnya tuh apa ya, sebentar lah menduduki Nusantara. Berbanding
kedua bangsa ini itu mempunyai ikatan baik dengan kerajaan Tidore dan Ternate, yang nantinya kerajaan Tidore dan Ternate inilah yang mengusir bangsa Spanyol yang ada di Nusantara, seperti itu. Jadi runtungannya itu bangsa Portugis itu yang datang dipelopori oleh ini, lalu mereka menguasai Malaka. Mereka juga itu berhubungan baik dengan kerajaan Pajajaran dan Demak. Itu kalian bisa lihat di film, pokoknya kerajaan Pajajaran cari ya kan? Itu ada bukan filmnya, filmnya. Mereka punya ikatan baik juga dengan kerajaan Tidore dan Ternate, yang akhirnya mereka itu kerajaan Tidore dan ini tuh berhasil mengusir Portugis dan Spanyol. Ini selanjutnya itu di Belanda. Ya, di Belanda. Nah, kalau untuk yang Inggris, sebenarnya mereka itu memang menduduki Indonesia, tapi mereka itu lebih fokus ke bagian East India bagian sana. Jadi India, Pakistan, terus Singapura, itu bagian itu. Cina belum. Cina sebenarnya ya masuk, tapi mereka itu tidak tahunya seperti itu. Mereka itu lebih fokus sana. Jadi ke Indonesia itu hanya apa sebatas mereka mengetahui lah kalau misalnya oh ternyata di Nusantara itu ada rempah juga selain di Ace gitu. Namanya itu kalau di Indonesia kan namanya VOC konsiderannya. Nah kalau di India itu namanya East Indian Company, EIC, East India Company. Nah ini juga nantinya itu akan berhubungan dengan VOC. Itu. Kalau yang Belanda ini itu dipelopori oleh Cornelis Hoffman. Ini. Tapi untuk Belanda karena kita hanya membahas tentang perebutan hegemoni, belum sampai ke apa ya biasanya ya, belum sampai mendalam sampai ke VOC, terus bagaimana cara mereka menjajah, sekali kita hanya apa ya awal mulanya lah, masih bahas awal mulanya itu. Oke, lanjut ini untuk yang tadi gambaran bulat tadi bisa dilihat. Jadi yang Belanda ini yang Spanyolnya kata-kata yang Inggris hitam. Jadi ulangi India. Oke, sampai sini ada yang tanyain? Paham? Serius? Nah, kalau gitu gantian aja tanya. Boleh. Nah, tadi udah ada materi pengantar nih tentang perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Nah, aku mau kasih tugas. Nah, tugas ini ada berapa ini? Semuanya? Ya. 20. Sekitar 32 dikurang 4 28. Enaknya dibagi berapa kelompok? Jadi 2. Jangan 2 kebanyakan. Satu kelompok 4 orang. 55 ya. Ya. 55 berarti berapa kelompok itu? 2. 4. Ada yang 4 orang. 3. Oh, ada 4 orang ya? Udah lah ya. Ini mau kelompoknya mau dipilih apa mau milih dewe? Oh, milih dewe toh. Ya. Ja. Oke. Nah, untuk tugasnya nih. Untuk tugasnya nih. Ya. Jadi tugasnya itu buat teka-teki silang. Nah, buat teka-teki silang. 5 soal mendatar, 5 soal menurun. Mana ya?
Ya pokoknya inilah ya. Jadi 5 mendatar, 5 menurun. Ya. Ini jadi teknisnya itu kan ini tadi jelasin nih Cornelis de Houtman. Nah, buat aja soalnya misal Cornelis de Houtman itu memimpin bangsa apa? 5 menurun. Belanda gitu. Nah, terus dari kata-kata itu nanti dikembangin jadi sebuah narasi ataupun satu paragraf lah misal. Itu nanti dipresentasi di depan. Gitu. Ya. Ini ada sumbernya. Boleh buka HP, buka Google, basing lah, buka apalah. Yang penting nyangkut materi yang ada di sini. Itu. Oke. Paham? Ada yang mau tanyain? Paham. Kalau gitu kelompok 1 salah. Ya. Sini. Aduh. Daniel. Kelompok siapa sih? Ini namanya. Lembar jawabannya. Ayam bilang. Daniel. Lembar jawabannya. Pada 5. Tadi di kelompok 2. Ini nih ayam. Widih. Jawabannya ini. Sini. Kelompok sama tulis. Kelompok 3. Kelompok 3. Awan ini belum dapat kelompok. Kelompok mana? Ya. Kelompok kelima ya? Kelompok mana lagi? Nggak bisa. Oke, kurang paham. Jadi ngebuat tatanan silang itu 5 ke atas 5 ke bawah. Nah, misal contoh soal Cornelis de Houtman itu memimpin bangsa titik. Nah, dia kan dia bahasa Belanda nih. Belanda berapa nih? 1, 2, 3, pokoknya inilah. Nah, karena apa tuh namanya Cornelis de Houtman itu memimpin bangsa Belanda. Nah, itu gimana? Nah, nanti dipresentasi di depan. Gitu. Jadi soalnya misal bahasa Inggris, nih bahasa Inggris yang mempelopori bangsa Barat ke Indonesia. Nah itu karena apa sih yang mempelopori bangsa lainnya untuk datang ke Indonesia? PDIP, Inggris misal. Dari soal dan jawaban itu nantinya dikembangin jadi narasi. Narasi jadi presentasi di depan. Boleh buka HP, boleh buka Google, boleh buka apa? Yang belakang itu kan? Bertiga tuh kan? Saya berdua, bertiga. Ini ya kak, kayak gini kak. Ini apa sih mas tadi? Ini apa? Login malahan. Iya, beda kak. Emang suka main HP sama Kan soal itu buat soal. Misal jawabannya misal Cornelis de Houtman adalah tokoh yang mempelopori bangsa titik. Soalnya tidak berdasarkan sabar nggak juga? Tumpen nggak enak. Soalnya terlalu juga. ya Soal ini
ntar di orang berapa ini? Enggak, jadi itu buat kotak-kotaknya ada di sini loh. Enggak, ini cuma contoh. Itu lek. Ya, Ya ini tempat di bawah. enggak, jadi ini tuh cuma contoh loh. Cuma contoh tengah timbulannya. Oh. Nanti kalian buat di sini. Gambar bisa jawabannya Belanda nih. Ada berapa? Belanda. Ini biasa ada. Beneran itu tadi ini soalnya. Itu asal aja. Itu. Ini yang baca dari sini ya Mas? Ini tuh cuma contoh loh. Jadi kotakannya kalian buat di sini. Ya, istilahnya pasti ya. Misal Belanda. Ini contoh. Contoh ini loh. Jadi enggak kasih gini. Kasih namanya tekan silang loh. Jadi kotaknya baca. Misal Belanda. Ini pas dibaca apa? Kalau bisa mau pindah pindah. Ini nanti ditukar. Iya, tukar malah. Jadi beserta ininya, jadi sama jadi ini bukan kotak, jadi dari Ini apa? Cici. Bukan. Mana? Jadi gini, pokoknya tuh buat aja soal. Misal tadi tuh Cornelis de Houtman itu memimpin bangsa apa? Titik-titik. Nah, Belanda ada berapa tuh? A. Bang, Jos. Kapan tuh kan iya. Nah, lanjut dua Portugis pasar sana. Bagus enggak? Bagus.
Buat kata-kata. Mana nih Kiai? Cari bacaan. Bacaannya masih mau dulu kayak mau di mana? Keras banget sama kotak. Sip, kalau Buat kolom ini bagus. Tapi apa yang asli? Kan bisa
Itu belum ada soal. Tulis ya kelompok. Perkenalkan diri dan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri.
Ya. Saya Manes Naradino. Saya Dery Edisan Bahri. Saya Bin Fahmi. Saya Patria. Saya juga Maulana. Kelompok doakan mempresentasikan Hasil kerja itu dong. Ya, monggo. Kasih tahu dong, Icu. Apa aja gambarnya kemana? Kolom tuh bawah. Kolom pertama Portugis. Kasih tahu. Jadi orang ada yang kasih tahu. Kolom pertama menurun. Bangsa Eropa pertama yang berhasil masuk ke wilayah Indonesia. Portugis. Ya, Portugis itu apa? Portugis itu negara yang pertama kali masuk ke Indonesia. Bagus baca. Yang ketiga menurun ini ada Maria, alat perang yang digunakan Portugis untuk menguasai Malaka itu meriam. Oke. Yang mendatar yang kedua di sini itu ada rempah. Jadi rempah ini adalah tujuan utama bangsa Portugis itu menjajah Nusantara. Oke. Kemudian yang mendatar yang keempat itu ada di sini Pulau Maluku. Jadi Pulau Maluku ini adalah pulau di Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Yang kelima ada lautan. Lautan adalah rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia. Nih. Oke. Yang keenam ada Vasco da Gama. Vasco da Gama itu adalah pelaut Portugis yang berhasil mencapai India. Oke. Nomor 7 menurun. Wilayah di India yang pertama kali dikunjungi wilayah di India yang pertama kali dikunjungi Vasco da Gama adalah Goa. 7 menurun. 8 menurun itu rempah yang menjadi komoditas utama di Indonesia adalah cengkeh atau menurun. Akhir. 9 mendatar. Salah satu kerajaan di Indonesia yang melawan Portugis, Demak. Pemimpin ekspedisi Portugis yang berkali menguasai Malaka. Alfonso Ya udah deh. Ya udah kasih. Ya, kasih tangan dulu. kurang bagus ini tulisannya. Tulisannya siapa? Adib. Ya udah. Sesuai saya sih. Pak, ayo diterima. Jangan lupa bilang ya. Tutup dong. Assalamualaikum warahmatullahi Sip. Masih sisa lagi, setengah lagi. Siapa yang siap? Ayo.
Kira-kira kurang dong. Jadi nggak mau lagi. Mau. Udah tanya juga. Digodet tadi. Alhamdulillah. Kalau enggak Ini pusat apa ya? Karena habis yang belum besok ya. Serius tapi minggu depan kan? ya. Jadi minggu depan yang belum kayaknya selesai. Tinggal nulis kan? Ya. Lanjut besok kan? Tanya. Oke. Kumpul. Oke. Jadi itu tadi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Pesan kakak gimana ya? Kakak ini udah merasain di masanya kalian. Kakak ini udah pernah ngerasain di masa kalian. Kakak dulu ya hampir sama kayak kalian. Gak pernah gatein, tidur, gurunya jelasin kakak diem aja. Gak ada paham-paham sama sekali. Tapi kakak tahu semua itu bakal ada karmanya. Semua itu bakal ada balasannya. Dan juga kakak udah ngerasain balasannya. Ketika dulu kakak masa di SMA, di kuliah kadang kakak gak dianggap, kadang disepelein. Itu rasanya ya kerasa sendirilah. Itu untuk kakak di kuliah karena coba kalau di kerja kakak nanti gak dapat kerjaan, kakak nanti gak ada yang anggap di kerja, gimana coba? Susah. Jadi ya pesan kakak, karena kakak bukan kakak nih seolah sok-sokan atau mau gimana, cuman kakak udah pernah ngerasain masanya kalian, jadi kakak yang nggak mau kalau misalnya kalian nanti ngerasain yang sama kayak kakak. Jadi ya kalau bisa setidaknya ya hargailah, walaupun kalian nih ngantuk atau asal bunyi kayak nggak masalah, tapi setidaknya ya kalian hargai aja yang ada di depan. Kalau kalian ada yang yakin lah, enak nanti ke depannya. Untuk jalan menuju ke depannya pasti